Pancasila pertama, kemudian ada yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, lalu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita perlu merefleksikan diri kita kembali sebagai perwujudan dan juga semangat nasionalisme kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu tentulah mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama merawat dan juga memelihara persatuan. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita memang tidak ikut berperang, kita tidak ikut merebut kemerdekaan, kita tidak ikut melawan penjajah, tapi kita perlu dan wajib hukumnya untuk merawat menjaga kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh mbah-mbah kita yang dulu berjuang untuk melawan penjajah, merebut Indonesia dari tangan para penjajah. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tidaklah mudah bagi para pendiri bangsa kita ini dalam merebut kemerdekaan. Berapa juta jiwa yang melayang, berapa banyak mohon maaf perempuan yang kemudian diperdagangkan oleh para penjajah, sehingga kadang kita juga bingung kenapa ada keturunan Indonesia yang ada di Suriname Bapak Ibu dan di Belanda. Nah Bapak Ibu, kita itu melawan penjajahan karena apa? Kita ingin melawan penindasan, melawan kebodohan Bapak Ibu. Karena selama ini kita sebelum merdeka dijajah, dirampas hak-haknya, dirampas sumber daya alamnya dan juga kekayaannya Bapak Ibu oleh para penjajah. Mereka menjajah negara kita untuk mencari apa? Komoditas pertanian, seperti padi, terus kapulaga, kan gitu-gitu Bapak Ibu. Mereka mencari itu untuk dibawa ke negaranya. Belum yang dibawa tanah, ada emas, ada nikel, batu bara, kemudian ada minyak dan lain-lain. Nah sehingga kita menjadi bangsa yang kemudian dieksploitasi oleh para penjajah. Kemudian para pendiri bangsa kita ini, nenek moyang kita ini sudah tidak berpikir apa-apa, hanya ingin mewariskan yang namanya satu kepada anak cucunya, yaitu kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu bukanlah barang yang mudah, bukanlah sesuatu yang mudah untuk merawat kemerdekaan ini. Kita tentu banyak tahu bagaimana ancaman-ancaman radikalisme dan lain-lain itu ikut menjadi hambatan, menjadi hama, menjadi PR, pekerjaan rumah bagi negara kita Bapak Ibu. Nah itu semua bukan karena tumbuh secara alamiah, tapi itu tumbuh karena ada yang menciptakan. Ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Campur tangan asing tidaklah pernah lepas Bapak Ibu terhadap negara kita. Ini perlu kita waspadai. Kalau semisal ini tidak kita jaga bersama-sama, maka kemungkinan terburuk apa yang mereka wacanakan, apa yang mereka katakan seperti Indonesia akan hilang pada tahun 2050, Indonesia akan bubar pada tahun 2040, itu akan terjadi. Nah, supaya tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita yang pertama, minimal paling tidak kita menjaga persatuan, menjaga keamanan di sekitar lingkungan rumah kita Bapak Ibu. Jika ada paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai
panjenengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian maupun kepada pihak TNI. Nonton nggih Bapak Ibu. Karena apa? Seringkali kita ini kecolongan karena ada pemahaman-pemahaman yang kemudian disusupi melalui macam-macam melaluinya. Ada yang melalui entah itu modusnya adalah pengajian, ada kajian, diskusi dan lain-lain. Nah ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti wawasan kebangsaan. Jadi anggota DPR RI Bapak Ibu sebelum dilantik itu wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Bapak Ibu Lemhanas terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi sedikit saya sampaikan. Di situ kita diberitahu bagaimana ancaman luar terhadap negara kita, ancaman itu baik dari luar maupun dari dalam Bapak Ibu. Saya pernah diberi informasi oleh BAIS. BAIS itu intelijennya TNI Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang asing negara-negara luar Bapak Ibu itu sudah mengkafling wilayah-wilayah kita. Seperti Sumatera sudah dikafling oleh China, kemudian Kalimantan itu sudah dikafling oleh Inggris, kemudian Papua dan lain-lain dikafling oleh Amerika. Nah, ini bukan saya yang bicara Bapak Ibu, tapi intelijen kita yang berbicara. Ini jangan sampai kemudian terjadi Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ada upaya-upaya untuk menyerang psikologis kita Bapak Ibu melalui sosial media. Makanya kita perlu bijak menggunakan sosial media. Jangan sampai kita terpancing oleh berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar. Apalagi sekarang ada yang namanya AI. AI Bapak Ibu itu bisa mengedit video atau foto itu seperti nyata. Sudah tidak bisa kita membedakan antara mana yang asli, mana yang palsu. Nah ini juga terhadap teknologi-teknologi kecanggihan yang sekarang ada, itu juga kita perlu waspada. Ada juga beberapa temuan aplikasi-aplikasi Bapak Ibu yang sering kita gunakan di gadget kita. Itu seperti saya tahu can scanner. Itu kalau kita mau foto kemudian supaya dia bagus posisinya itu menggunakan itu. Tapi ternyata datanya dan data kita yang kita gunakan untuk mendaftar itu disedot Bapak Ibu, di hack untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga kita perlu hati-hati. Oleh karena ya Bapak Ibu, hari ini kita merefleksikan kembali rasa nasionalisme kita, semangat nasionalisme kita, supaya apa? Supaya Indonesia ini tetap terjaga, Indonesia tetap ada, jangan sampai kemudian hal-hal yang tadi dinarasikan, hal-hal yang tadi wacanakan itu di kemudian hari terjadi Bapak Ibu.